Halo YouTube, kembali lagi di channel Motif. Di video kali ini gue akan cerita atau sharing pengalaman gue nge-order custom cutting akrilik. Gue akan cerita dari segi gimana proses pemesanannya, apa masalah yang akan kalian hadapin nantinya, gimana cara memilih aplikasi buat ngedesain. Gak usah lama-lama, yuk langsung aja ke videonya. Jadi gue itu pesan custom laser cutting secara online ya, karena di kota gue itu gak ada ya usaha atau toko yang nyediain jasa laser cutting. Jadi gue terpaksa pesan lewat online di marketplace. Karena masalah online, masalah komunikasi pasti jadi masalah ya. Misal pas gue mengonfirmasi desain ke si toko itu dan si toko itu bilang nggak bisa, nah gue sebagai yang ngedesain desainnya itu, gue kan penasaran nanya ke si penjual apa yang bikin desainnya ini nggak bisa, apa dimana letak kesalahannya lah. Gue minta saran biar bisa diperbaiki nanti. Gue tanya malah gak dibales loh. Dan ada juga penjual yang mau desainnya itu agar lebih gak terlalu rumit. What? Lah, gua mau pakai jasa laser cutting itu karena emang desainnya rumit dan butuh potongan presisi. Malah penjualnya yang minta agar desainnya sederhana gitu, gimana sih? Dan banyak lagi masalah komunikasi seperti chat gak dibales, malah dibales bot. Ini disebabkan karena saat kita mesen jasa custom cutting akrilik itu banyak pihak yang terlibat ya. Misal saat kita chat harus nunggu admin tokonya itu bales. Udah nanya-nanya soal desain dan akrilik masih mau disampaikan ke bagian produksi, harus nunggu lagi jawaban dari bagian produksi. Ya itu karena kita gak langsung chat sama bagian produksinya ya, pihak yang mengeksekusi pesanan kita. Jadi komunikasinya akan jadi lama lah. Intinya kita harus dituntut sabar pas masa pemesanan dan pas ngediskusiin desain kita. Dan belum lagi jika ada file desain yang kita kirim gak bisa dibuka oleh pihak penjualnya. Jadi agar desain kalian bisa dibuka, kita lanjut ke bagian memilih program buat ngedesainnya ya. Jadi saat ngedesain laser cutting ini, pengalaman pertama gue pakai program editing ya, karena gue kurang pengalaman. Jadi gue pilih program gratisan aja ya dari internet yang namanya itu Inkscape kayaknya ya. Dan gue belajar desain sendiri dari nonton beberapa video tutorial di YouTube buat ngedesainnya. Sampai gua tahu kebanyakan jasa laser cutting itu di Indonesia itu make Corel Draw ya buat program mereka, dan spesifik Corel X7 ya. Nah, gua yang terlanjur make Inkscape, gua harus mengonversi lagi format dari Inkscape yang make SVG ke CDR yang dipakai Corel. Dan Corel X7 itu cuman bisa sampai versi CDR versi 17. Jadi buat kalian yang mau ngedesain laser cutting, gue sangat rekomendasiin langsung pakai aja Corel. Lebih spesifik lagi, pakai Corel X7 buat ngedesain laser cutting kalian, agar desain kalian itu gak deform atau berubah pas nanti dikirimkan ke si penjual dan dicek oleh si penjualnya. Make Inkscape itu juga bisa ya dengan ngubah atau mengonversi format SVG ke CDR. Di web online itu ada web buat ngekonversi format itu, tapi kekurangannya kemungkinan desain lu agak berubah ya. Nah kalau udah gini tinggal tergantung teknisi atau bagian produksi tempat lu mau beli itu mau memperbaiki desain lu atau enggak. Dan yang terakhir, saran gua untuk konfirmasi desain dulu sebelum dieksekusi desainnya ya. Maksudnya sebelum di laser cuttingnya itu dijalanin. Karena walaupun penjual bilang itu gak ada masalah, tetap minta penjual buat kirim screenshotan dari desain kalian yang dibuka dari PC penjual, buat mastiin dan ngecek desain kalian ya gak ada yang berubah atau hilang. Dari gue sendiri ada bagian yang hilang loh.
Di bagian ini harus di desain gua di bagian ini harusnya ada lubang, tapi setelah gua cek di barangnya itu gak ada. Gua baru sadar kemarin pas barangnya datang, gua cek lagi ada bagian-bagian yang hilang. Ini mungkin karena ketebalan dari itu ya, stroke di software editing berbeda. Nah, jadi pas dibuka di program Corelnya si penjual itu ada part yang hilang. Untungnya part ini bukan part penting amat ya, ini cuman gua desain sebagai buat habisin tempat ya, karena bagian ini kosong. Jadi pastiin kalian konfirmasi desain dulu ke penjual ya sebelum desain kalian dieksekusi. Jadi kesimpulannya ada beberapa poin yang kalian harus perhatiin ya. Pertama itu pemilihan toko ya. Pilih toko yang gercep dan informatif saat kalian ngecat itu. Kalau bisa kalian ke toko offline aja karena komunikasinya akan lebih mudah lah. Yang kedua, pakai program desain Corel Draw ya. Jika enggak, kalian harus ngasih effort lebih nanti buat cari toko yang mau bantu kalian dari sisi desainnya kalau ada masalah. Yang ketiga, pastiin lo konfirmasi desain dulu sebelum desain kalian itu dieksekusi. Tanya ke penjual, minta screenshotannya, dan pastiin dengan desain yang di PC kalian agar tidak ada kesalahan nanti dari segi desain. Dan sebagai tambahan, kalian bisa request agar sisa potongan laser cutting kalian agar dikirim juga ya, siapa tahu berguna. Jadi sekian buat video kali ini. Gua harap video ini dapat ngebantu kalian. Jika kalian punya pengalaman pakai jasa laser cutting, coba ceritakan di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.